Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Agama yang Bersinar pada hari ini Senin 1 Mei 2023 dengan judul pembahasan Bersukacitalah karena Dia telah mengampuni dosaku. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, membawa pengertian ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Ayat tema diambil di dalam Matius 9 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni.'" Saudara-saudaraku yang kekasih, orang lumpuh ini telah kehilangan harapan untuk sembuh. Penyakitnya itu disebabkan kehidupan yang penuh dosa dan penderitaannya semakin pahit oleh penyesalan yang dalam. Kerinduannya yang besar adalah kelepasan dari beban dosa itu. Dia rindu melihat Yesus dan menerima jaminan pengampunan serta didamaikan dengan surga. Maka dia akan merasa puas apakah akan hidup atau mati sesuai dengan kehendak Allah. Dia memohon kepada kawan-kawannya agar membawa dia kepada Yesus sambil terbaring di atas tempat tidurnya, dan dengan gembira mereka melakukannya. Namun kerumunan orang begitu padat di dalam dan di sekitar rumah di mana juru selamat berada, sehingga mustahil bagi orang sakit itu dan kawan-kawannya untuk sampai kepadanya. Berulang-ulang para pengusung orang lumpuh ini berusaha mendesak maju melewati kerumunan orang banyak itu, namun sia-sia. Orang yang sakit itu memandang ke sekeliling dirinya dengan keluhan yang tak terucapkan. Bagaimanakah dia dapat melepaskan pengharapan itu, padahal pertolongan yang telah lama dirindukan itu begitu dekat? Atas anjurannya, sahabat-sahabatnya mengangkut dia ke atap rumah, membobol atap rumah itu, lalu menurunkannya di depan kaki Yesus. Khotbah itu terganggu. Juru selamat memandang wajah yang penuh duka dan melihat mata yang memohon itu tertuju kepadanya. Ia tahu betul akan kerinduan dari jiwa yang menanggung beban itu. Kristuslah yang telah mendatangkan keyakinan kepada hati nurani orang lumpuh itu. Bahkan selagi dia masih berada di rumah, Kristuslah yang telah menarik si penderita itu datang kepadanya. Sekarang, dengan kata-kata yang bagaikan musik di telinga pendengarnya itu, Juru Selamat berkata, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Beban rasa bersalah bergulir dari jiwa orang sakit itu. Dia tidak dapat meragukannya. Kata-kata Kristus memperlihatkan kuasanya untuk menyelami hati. Siapakah yang dapat menyangkal kuasanya untuk mengampuni dosa? Pengharapan menggantikan keputusasaan, dan kesukaan menggantikan kemurungan yang menekan. Rasa sakit orang itu pun hilang, dan seluruh tubuhnya telah berubah. Tanpa melanjutkan permohonannya, dia terbaring diam dalam damai, terlalu gembira untuk berkata-kata. Hidup yang terbaik, halaman 59 sampai 61. Saudara-saudaraku yang kekasih, kedamaian di dalam Yesus terjadi pertama ketika dia telah mengampuni dosa kita. Yang kedua, ketika dia mengangkat beban-beban kehidupan kita. Bahkan ketika dia memberikan kepada kita penyembuhan, baik secara fisik
terlebih secara rohani. Teruslah percaya bahwa kita memiliki Yesus Sang Penyembuh dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami boleh pelajari saat ini. Membantu kami untuk terus melihat kepada Yesus. Yesus yang adalah sumber keselamatan, sumber pengampunan dosa, dan sumber damai sejahtera. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Kiranya dapat terus mendapat tempat dalam pikiran kami. Dan kami akan melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan penjagaan surga jadi bagian kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.